Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prospekers, welcome back di podcast Hima Prospek episode ke-21 bersama saya Rapida Rahma dan juga rekan saya Rifki Azani Akbar yang akan menemani Sobat Prospekers selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik mengenai menguasai teknologi untuk mengasah keterampilan dan mencapai prestasi akademik. Wah, pembahasan kali ini mungkin akan lebih seru dan lebih menarik nih ya kan Kak Pida. Nah, untuk kita bahas selama beberapa menit ke depan ini. Nah, apalagi di era digital saat ini nih, teknologi ini sebagai tempat kita akan menjelajahi bagaimana manfaat dari teknologi ini dapat meningkatkan kemampuan serta pencapaian dari akademik kita nih. Nah, benar sekali Akbar. Untuk itu kita sudah mengundang narasumber spesial nih, yaitu dari salah satu alumni pendidikan kimia yang akan membagi pandangannya kepada kita nih Sobat Prospekers. Betul, beliau ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, yang mana ini untuk meningkatkan kemampuan kita juga nih dan pencapaian akademik. Jadi siap-siap aja nih, obrolan kita nih pasti bakalan lebih seru dan lebih menarik untuk ditambah wawasannya. Nah, jadi buat Sobat Prospekers, dengerin sampai habis ya. Langsung aja kita panggil Kak Isma. Halo Kak. Halo. Nah, boleh Kak, Kakak perkenalan dulu supaya Sobat Prospeker nih tahu nih. Oke, sebelumnya terima kasih udah diundang di kegiatan ini. Nah, perkenalkan nama saya Isma. Saya merupakan alumni dari Pendidikan Kimia angkatan 2020. Baik Kak. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di podcast Hima Prospek. Sebelum kita masuk ke topik utama Kak, boleh nih Kak kita sapa Sobat Prospekers dulu ya Kak. Oke, boleh. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Sobat Prospekers. Semoga Sobat Prospeker dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Kak, nah langsung saja kita masuk ke topik utamanya ya Kak. Menurut Kakak nih, apa strategi yang dapat kita terapkan sebagai mahasiswa untuk menyeimbangkan antara prestasi akademik dan non-akademik dengan memanfaatkan teknologi digital nih Kak? Boleh berbagi pandangannya Kak? Oke, strategi ya. Sebenarnya kalau dari kakak, setiap orang itu punya caranya masing-masing kayak gitu. Dan kakak yakin juga kita punya sesuatu tujuannya masing-masing yang itu mengantarkan kita mengarah ke poin utama tujuan kita gitu dalam menghadapi terutama di mahasiswa kayak gitu kan, prestasi mau akademik ataupun non akademik. Kalau berkaitan dengan teknologi, sejauh ini sebenarnya kakak mengarahkan kayak gitu ya, menyarankan untuk mahasiswa itu membuat seperti to-do list atau list-list yang akan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kalau kakak itu setiap harinya gitu, dalam satu hari ke depan itu buat listnya gitu. Nah mungkin sekarang kalau untuk di teknologi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang jadi pengingat gitu. Kan ada ya aplikasi-aplikasi yang bisa, misalnya kita nih mau jam segini mau kegiatan ini, ntar ada alarmnya kayak gitu. Nah mungkin kalau dari pengalaman kakak, mungkin kalau untuk menggunakan aplikasi tersebut belum ya di kakak, karena kalau kakak sendiri itu lebih ke list sendiri di note di HP kayak gitu. Jadi dari jam misalnya dari jam 7 sampai jam 8 kakak harus ngerjain ini gitu, atau kemudian dari jam 8 sampai jam 9-nya harus ngerjain ini, bahkan sampai menit dan detiknya itu kakak selalu catat. Karena kakak nggak mau hal itu jadi kayak terbuang sia-sia. Itu juga memotivasi kita kayak agar tidak berleha-leha kayak gitu. Jadi kalau untuk teknologi memprioritaskan prestasi akademik dan non akademik gitu kan, kita bisa membuat list itu tadi gitu. Oke, baik Kak. Next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Berdasarkan pengalaman kakak nih, kakak kan dulunya juga pernah menjadi mahasiswa seperti kami ini kan Kak. Boleh dong Kak sarannya teknologi apa yang dapat meningkatkan efisien belajar kakak selama menjadi mahasiswa?
Oke. Kalau untuk teknologi itu tadi umum sih kita ya di HP ataupun di laptop kayak gitu ya. Semuanya itu banyak banget yang bisa ngebantu kita untuk proses pembelajaran. Nah, terutama kayak kita kan materi kimia ya. Kadang itu sulit dimengerti gitu kalau kita cuma baca buku. Nah, biasanya kakak itu lihat dari YouTube aja sih. Hal yang umum aja, lihat dari YouTube gimana sih animasi ataupun pembelajarannya itu yang lebih memudahkan kita untuk mengerti gitu. Kemudian juga kalau misalnya untuk ngedesain rumus-rumus kimia, nah itu biasanya kakak pakai Scheme Sketch. Nah itu juga ada tuh aplikasi-aplikasi yang membantu kita membuat gambar-gambar kimia itu ya, struktur-struktur kimia itu gitu. Itu banyak banget dan itu bisa dipakai di HP mau Android ataupun jenis lainnya kayak gitu. Itu membantu banget. Nah, kemudian kalau kakak mungkin sebenarnya kalau untuk di bidang prestasi karena kan ini juga selain kita perkuliahan, kakak juga sambil ikut lomba-lomba ataupun berprestasi gitu. Nah, biasanya kakak selalu cari di YouTube atau di TikTok atau gimana pun aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat si alat itu tadi. Nah, misalnya kakak sebuah karyanya itu mau buat alat bertenaga listrik misalnya gitu. Nah, itu tinggal cari aja di YouTube ataupun di TikTok aplikasi apa sih yang bisa untuk membuat alat itu gitu. Banyak sih. Kakak biasanya pakainya di Photoshop dan juga di Canva. Nah, awal semula kakak menggunakan aplikasi-aplikasi itu juga otodidak, nggak ada belajar pelatihan ataupun apapun gitu. Nah, semuanya juga karena tuntutan kayak gitu. Jadi pengen berprestasi, so kita harus berusaha semaksimal mungkin. Cari dong hal apapun yang bisa membantu kita, terutama di bidang teknologi. Karena kan teknologi itu di sekarang itu nggak akan mati gitu sampai ke tahun-tahun berikutnya. Wah, ternyata ada teknologi ini sangat membantu ya kak. Benar. Apalagi tadi kan kakak yang bilang dia bisa digunakan di handphone juga. Yang mana handphone kan bisa kita bawa kemana-mana gitu. Jadi kita bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Nah, tentunya sangat mudah juga ya kan Kak Pida melalui penjelasan dari kakak ini tadi kan. Iya. Nah, selanjutnya Kak, pertanyaan yang ketiga nih Kak, bagaimana teknologi ini dapat membantu Kakak untuk mengasah dari soft skill Kakak nih, seperti komunikasi, kolaborasi, ataupun problem solving. Gimana tuh Kak? Oke. Nah, kalau tadi mungkin kakak ngebahasnya teknologi di untuk di desain ya. Nah, di sini kita bahas untuk yang di komunikasi. Biasanya kakak itu ikut kegiatan-kegiatan seminar yang memang interaksinya itu melalui Zoom kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa belajar nih gimana cara orang berbicara secara langsung kayak gitu dengan orang lain. Nah, di situ juga mulailah kakak mungkin waktu itu ikut beberapa kali jadi MC-nya, kemudian juga jadi narasumbernya dari online gitu. Kita bisa manfaatin teknologi kayak gitu kan. Kalau misalnya untuk di komunikasi gitu. Kemudian kalau untuk di kolaborasi banyak banget nih. Mungkin yang umumnya nggak perlu kita download aplikasi, itu sebenarnya ada di Google, yaitu di Google Sheet ataupun Google Docs kayak gitu. Jadi sering kalau misalnya kakak di rektorat itu ngolah data itu menggunakan Google Sheet gitu. Jadi kita bisa kolaborasi ngolah data itu di satu website yang bisa terhubung gitu ke orang lain gitu kan. Kemudian ataupun di Google Docs yang mana kalau misalnya kakak waktu buat ikut karya ilmiah kayak gitu, nah itu kakak langsung menghubungkan itu ke dosennya. Jadi si dosennya juga bisa menilai langsung. Di situ kakak juga revisi langsung. Google Docs kan kita bisa jadi kolaborasinya kita. Nah, kalaupun di bidang lain seperti desain, kakak juga selalu pakai Canva yang memang kolaborasinya ke orang gitu. Kemudian kalau misalnya aplikasi lain banyak sih yang memang bisa membantu kita untuk kolaborasi kan, apalagi sekarang ini memang difasilitasi banget gitu. Kemudian tadi untuk yang problem solving itu ngebantu kakak banget untuk menyelesaikan gitu permasalahan-permasalahan yang harusnya diselesaikan dengan cepat gitu. Jadi kan nggak perlu kakak buat dulu terus kakak tanya ke orang lain, kakak perbaiki lagi, enggak, tapi kita bisa langsung kolaborasikan itu gitu atau bersama-sama menggunakan teknologi itu gitu. Bagus juga nih akan Pida nih saran-saran dari kakaknya tentang aplikasi-aplikasi ini kan mungkin bisa jadi bahan kita untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini dalam kehidupan akademik kita nih ya kan. Iya, apalagi kayak yang kolaborasi tadi itu menarik banget karena di dunia perkuliahan ini kan Kak, kadang kan kalau misalnya mau kerja kelompok itu tuh ada yang temen kadang
di waktu ini nggak bisa, tapi yang lainnya bisa. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang seperti itu tadi bisa membantu dengan di kondisi yang seperti itu. Benar, jadi lebih cepat juga kan kita ngerjainnya daripada nunggu lagi gitu, dia buka filenya lagi kah atau gimana. Mending kita share link Google Sheet-nya atau Google Docs-nya gitu. Kakak lebih sering menggunakan itu sih, lebih cepat aja gitu. Iya. Terus kayak sesudah yang udah menyiapkan materinya itu, kita bisa menggunakan Zoom itu untuk sharing itunya materi kita yang Benar. akan Untuk kita merevisi masuk. ya kan? Iya, Nah. seperti itu. Boleh dong Kak sarannya untuk mahasiswa-mahasiswa biar bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif, Kak. Oke, untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif ya. Nah, kalau saran kakak gitu, kita harus tahu dulu topik utama kita tuh apa, tujuan kita utama tuh apa, kayak gitu. Makanya ini berkaitan juga dengan prestasi kayak gitu ya. Jadi kita tuh kan selama perkuliahan jangan hanya akademik untuk di proses mata kuliahnya aja gitu. Kita sambil berprestasi. Nah, di situ kita gunakan aplikasi yang memang kita cari nih manfaatnya itu apa dan kekurangannya itu apa. Kita cari dulu apakah dia akan melengahkan kita atau dia akan memperlambat proses kita kah gitu. Jadi kita harus bijak nyari tahu dulu aplikasi ini tuh ngebantu kita banget nggak kayak gitu, ataupun bahkan ada ya aplikasi yang malah menyulitkan kita gitu, apalagi kalau misalnya dia ada iklan-iklannya yang kayak gitu ya kan. Nah, kita harus bijak dulu tahu aplikasi tersebut ngebantu kita atau tidak, teknologi tersebut ngebantu kita atau tidak gitu. Dan juga teknologi tersebut juga kita harus paham dulu nih, kita tuh dia itu bisa nggak sih kita gunakan kayak gitu. Jangan malah aplikasi tersebut memang bagus banget tapi kitanya nggak mampu, malah mengganggu list kita yang pertama tadi kayak gitu. Jadi kita harus cari informasinya dulu gitu, karena kan juga teknologi itu lebih banyak membantu kita ya mendapatkan informasi yang lebih baik lagi kayak gitu, atau yang benar dengan meninggalkan yang hoax-hoaxnya gitu. Oke, nah melalui penjelasan kakak nih tadi, berarti kita disarankan untuk Research dulu. Iya, sebelum benar. menggunakan aplikasi tersebut supaya tidak menyulitkan kita di kemudian hari untuk menggunakan aplikasi tersebut, ya kan tidak? Iya, Akbar. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, ini ada kenang-kenangan dari Hima Prospek untuk kakak Kak. Nah, terima kasih nih Kak sebelumnya. Sebelum kita tutup nih Kak, ini ada kenang-kenangan nih dari Hima Prospek untuk kakak, mohon diterima ya Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wow, ternyata semua pertanyaan sudah habis nih Kak. Tapi sebelum kita tutup podcastnya, boleh dong Kak kasih closing statement atau mungkin pesan-pesan untuk para sobat prospeker Kak. Oke, closing statement dari kakak ya. Sebenarnya ini bukan dari kakak, tapi dari hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah SAW sabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadi saran kakak juga untuk adik-adik semuanya, jadilah bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu akan menunjang keberhasilan kita karena akan membantu kita juga ke depannya. Baik Kak. Nah, Sobat Prospekers, itu tadi adalah bincang-bincang singkat kita bersama Kak Isma. Nah, terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya, walaupun sebenarnya kakak banyak kegiatan lain nih Kak. Terima kasih juga Kak terima kasih juga untuk Sobat Prospekers yang sudah mendengarkan episode ini dari awal sampai akhir. Nah, tentunya tadi pembahasan tadi ini juga sangat bermanfaat bagi kita ya yang sedang menempuh akademik kita, untuk kita bisa menunjang proses-proses akademik kita untuk memudahkan proses kita juga dalam berkegiatan selama perkuliahan ini. Semoga informasi yang kami bahas bisa bermanfaat dan menambah wawasan para sobat prospeker. Jangan lupa follow podcast kami agar tidak ketinggalan episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.